namanya manusia ya, dikasih akal dan pikiran ya. Gue rasa emang udah dari sananya Allah tuh ngasih kita segitu banyak cara untuk berpikir, gimana caranya kita bisa adapt gitu. Makanya yang menurut gue sih orang yang bisa bertahan, orang yang bisa survive dari ini semua adalah orang yang bisa beradaptasi gitu. Jadi ya itu gitu. Dan gue rasa itu juga udah kayak human nature nggak sih, adapt dengan keadaan atau situasi. Itu tuh udah jadi salah satu keunikannya manusia, bisa beradaptasi dengan lingkungan gitu. Belajar ya kan gitu. Jadi kita harus belajar untuk nerima sih. Pertama sih itu sih kuncinya. Harus belajar dulu untuk nerima, karena banyak orang nggak bisa ngehadepin pandemik ini karena tidak bisa menerima kondisinya dan kondisi di sekitarnya gitu. Dan balik lagi bareng gua Rafki Chandra, guys. Kita lagi di salah satu program YouTube channel gua nih, Ngobras Bakwan, ngobrol asik bareng kawan. Nah, kali ini gua mengundang salah satu kawan gua yang sangat-sangat lagi super sibuk, tapi alhamdulillah menyempatkan diri ini buat ngobrol. Di sebelah sana ada Jenahara Nasution, a.k.a. J. Halo. Halo, J. Gimana, J? Kabar, J? Baik, alhamdulillah. Gue tuh abis holiday, short holiday sama anak-anak, jadi lumayan. Agak-agak. Mata gue celong. Kayaknya itu deh. Kelihatan loh. Capek kali ya. Ya. Anyway, gimana nih, J? Di kondisi pandemi gini sekarang, lo sebagai pebisnis lah ya, womanpreneur nih. Ada cerita yang bisa di-sharing nih, kalau di era pandemi gini lo menjalani bisnis lo tuh seperti apa caranya, atau ada tips-tips nih buat teman-teman semua nih? Ya, gua rasa sih karena pandemik ini kan bukan baru kemarin ya. Maksudnya kita udah mulai adapt dengan kondisinya dari bulan Maret lalu. Jadi gue rasa sekarang orang udah ketemu sih sama ritmenya, harus ngapain, terus mesti gimana gitu kan. Mungkin kalau awal-awal kayaknya masih stres banget, kayak apa ya, gue tuh selalu menyebut pandemik ini kayak orang kena mati lampu. Kaget kan, tiba-tiba gelap, kenapa nih gitu kan. Cuman kita udah punya kita ibaratnya udah punya waktu untuk siap-siap nyalain lampu, pakai lilin, kita udah prepare lah sekarang gitu kan. At least kita udah tahu mau ngapain gitu. Jadi kalau dari gue personal ya, gue ngerasa bahwa pandemik ini tuh banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil sih. Hikmah yang kita ambil dari sini, kayak value-value yang mungkin dulu kita nggak terlalu mikirin, nggak kita perhatiin, tapi sekarang kita bener-bener jadi mikirin bahwa pentingnya sebuah keluarga, pentingnya bahwa kadang kita diingatkan lagi rencana itu nggak akan berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, bahwa ada kuasa yang lebih kuat, lebih kuasa lagi dari apapun yang kita rencanakan, sehingga ujung-ujungnya ya kita balik lagi minta gitu kan sampai yang di atas gitu. Jadi banyak banget sih pelajarannya ya menurut gue. Yang paling penting sih jadi orang yang mungkin lebih sabar gitu kan, lebih bersyukur gitu kan. Terus kayaknya gue ngerasa ini tuh waktunya untuk ngebenahin diri sih. 2020 tuh adalah waktu untuk kita membenahi diri. Setuju banget tuh gue. Karena gitu. gue sendiri juga, basically kan gue pernah menjalani usaha F&B kemarin ya. Mungkin almost 2 years lah gue jalanin, tapi akhirnya di Juni kemarin kita tutup gitu. Karena memang setelah dikalkulate cost-nya kayaknya kita belum bisa jalan lagi, jadi akhirnya gue close kemarin bisnis gue. Makanya sekarang lagi fokus ke kerja sama ya nyoba nyari peluang nih, karena ternyata di tengah pandemi gini
walaupun kita dihadapkan dengan kondisi stressful awalnya, tapi ternyata ada peluang juga di tengahnya. Benar, benar, benar. Makanya Gitu. itu kan, iya benar. Maksudnya, gua rasa sih kita, ya namanya manusia ya, dikasih akal dan pikiran ya. Gua rasa emang udah dari sananya Allah tuh ngasih kita segitu banyak apa ya cara untuk berpikir Iya, gimana caranya kita bisa adapt gitu. Makanya yang menurut gue sih orang yang bisa bertahan, orang yang bisa survive dari ini semua adalah orang yang bisa beradaptasi gitu. Jadi ya itu gitu. Dan gue rasa itu juga udah kayak human nature nggak sih, adapt dengan keadaan atau situasi itu tuh udah jadi salah satu keunikannya manusia bisa beradaptasi dengan lingkungan gitu. benar, benar. Belajar ya kan gitu. Jadi kita harus belajar untuk nerima sih. Pertama sih itu sih kuncinya. Harus belajar dulu untuk nerima karena banyak orang nggak bisa ngehadepin pandemik ini karena tidak bisa menerima kondisinya dan kondisi di sekitarnya gitu. Dan memang nggak gampang ya untuk menerima. Karena gue rasa setiap orang tuh punya masalahnya masing-masing, punya kesulitan yang berbeda-beda, jadi nggak bisa kita samain gitu kan. Mungkin ada yang kena PHK, mungkin Benar. gara-gara pandemik juga ada yang Untuk nauzubillah min dzalik usaha. ya misalnya tutup usaha tadi kan, terus atau misalnya jadi yang tadinya nggak pernah berantem sama istrinya atau suaminya jadi Iya, berantem gitu. Karena ternyata karena di setelah rumah pandemik, sehari-hari. lo tahu kan pandemik ini banyak banget loh orang yang cerai, Iya benar. Tapi banyak ya juga, kan? banyak juga orang yang hamil. Nah, makanya maksudnya itu tuh Tapi banyak benar, banyak benar. banyak ceritanya gitu. Jadi Hmm. emang ini tuh diuji tuh nggak hanya diri kita sendiri, tapi juga gimana hubungan kita ke apa ke partner, maksudnya suami atau Iya, iya. istri atau partner atau ke anak, ke orang tua, ke teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ke keluarga besar kita gitu. Jadi memang apa ya, ini tuh banyak banget sih pelajarannya sih. Benar, Kalau emang benar. mau di apa kalau mau Ceritain bahas satu-satu satu-satu atau detailnya. diceritain satu-satu. Benar, benar banget. Gitu. Nah, Ya. eh, lo ini kan langsung menjalani kondisi setelah lulus sekolah, kuliah, Ya. langsung terjun ke dunia fashion ya. Gue tuh kan Hmm. emang dari kecil tuh suka banget sama fashion dari gue umur 3 tahun. Kenapa? Karena kebetulan nyokap juga fashion designer, jadi emang dari kecil tuh gue suka banget ikutin kegiatannya nyokap gitu, mulai dari fashion show, ke toko bahan, ke toko alat jahit, pokoknya segala kegiatan dia tuh gue tuh adalah anak yang paling suka ngikut dia. Jadi tuh Yes, kan kita tuh keluarga besar, 7 bersaudara. Gue tuh bersaudara. anak kelima. Gue tuh anak kelima dari 7 bersaudara, tapi gue satu-satunya anak yang suka banget sama apapun yang nyokap gue lakukan gitu. Jadi gue Oke. passionate banget dari gue kecil gitu kan. Sehingga gue udah tahu nih gue mau jadi apa gitu. Dari gue umur 3 atau 4 tahun ketika gue ditanya mau jadi apa, oh mau jadi desainer kayak mamah gitu kan. Ya Oh, udah gitu loh. Jadi emang cita-cita itu tuh selalu gue bawa ya dari gue masuk TK, SD, SMP, SMA sampai akhirnya gue tuh ngambil sekolah fashion design. Nah, waktu gue ngambil sekolah fashion design itu gue lulus tahun 2004 kalau nggak salah. 2000 ya 2004-an lah gitu kan. Terus waktu itu tuh di saat itu nyokap tuh emang udah encourage gue untuk bikin brand gitu kan. Ayo bikin brand gitu. Dengan nama kamu nih si Jena Hara gitu kan. Cuman emang pada saat itu gue ngerasa kok gue gak yakin ya bikin brand di tahun itu iya, iya, gitu iya. loh. Kenapa? Karena waktu itu emang orang berhijab ya, maksudnya anak-anak muda berhijab itu belum kayak sekarang gitu loh. Maksudnya kalau sekarang kan tuh bisa lihat ya anak-anak tuh Booming kayaknya banget sekarang orang-orang tuh ya. proud banget gitu. Pakai Mm-mm. hijab tuh proud lah gitu kan. Terus ya suka nggak suka bisa dibilang ini tuh jadi tren gitu kan. Iya. Terus udah gitu ya suka nggak suka akhirnya jadi tren gitu sehingga semua orang tuh udah nggak ngelihat lagi nih kalangan mau A B C D semua pakai hijab gitu. Jadi beda banget. Nah, apa yang ngebedain dulu orang zaman dulu yang pakai hijab itu orang tua. Even brand hijab aja tuh lebih banyak tuh brand-brand ya orang-orang tua gitu loh, kayak brandnya nyokap gue dan temen-temennya. Kayaknya sangat jarang ada brand anak muda karena pada saat itu umur gue masih 18 tahun kan. Ya kali gue mau Ya. bikin baju untuk orang tua kan nggak mungkin. Gue Benar, pasti benar. pengen bikin baju untuk yang seumuran gue gitu. Dan
dulu juga orang berhijab itu brandnya tuh masih kaku banget, masih konvensional, yang jualannya tuh atasan bawahan, kerudung satu paket. Sedangkan gue ngerasa kayaknya nggak gini deh. Harusnya orang tuh berhijab dikasih pilihan karena kasihan kan, maksudnya gayanya gitu-gitu aja gitu Iya benar. kan. Sehingga konsep gue itu tuh belum bisa gue implementasikan di saat itu. Gue merasa belum siap lah marketnya. Tapi konsepnya sudah gue pikirkan, kayak nanti gue mau bikin Jenahara kayak A, B, C, D, E, F, G gitu. Sampai Iya. akhirnya tahun 2011 gue ngeluarin si brand Jenahara ini asal muasalnya karena waktu itu gue bikin komunitas dulu sama teman-teman gue namanya Hijabers Community. Nah dari Iya. situlah gue melihat marketnya sudah terbuka dan terbentuk. Sehingga gue lebih berani untuk ngeluarin brand gue gitu. Jadi butuh waktu sekitar berapa tahun tuh? 6 tahun ya, Iya. 6 tahun untuk gue akhirnya mengeluarkan brand gue. Tapi di Gitu. selama perjalanan 6 tahun itu selain Nah, lo membuat konsep apa tuh J yang terjadi sampai akhirnya yang terjadi adalah gue menikah. Gue menikah dulu. Jadi tahun oke 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 2006 gue nikah gitu hmm, kan. Gue nikah. Ya udah, jadi emang beneran gue tuh ngerasain dulu tuh jadi ibu rumah tangga lah ya selama berapa tahun tuh ya, dari 2006 ke 2010 akhir lah ya, pokoknya sekitar 4-5 tahunan itu tuh gue bener-bener ngerasain jadi ibu rumah tangga. Bahkan waktu gue bikin brand Jenahara aja tuh gue lagi hamil anak gue yang kedua, jadi pas lagi hamil oh 7 oke bulan. iya 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 Terus gue bikin brand itu kan, yang bener-bener tuh gue becek-becekan lah ke tukang jahit, cari iya bahan iya sampai ke Cipadu dan yang lain-lainnya gitu. Tapi alhamdulillah ya, emang Allah jujur kasih ya, jalan tuh ya iya, maksudnya gini, gue tuh dari awal gue nikah gitu ya, susah ya ngejelasinnya. Suami gue pada saat itu sangat tahu lah gitu loh kemauan gue, keinginan gue gitu. Maksudnya dia pun juga sering gue ceritain mimpi gue kan. Gue tuh kayak gini, gue kayak gitu, gue tuh kayak gini orangnya gitu. Dan gue yakin dia juga melihat gue sebagai orang yang sangat apa ya, punya, gue konsisten lah nggak bilang, ya mungkin konsisten dengan mimpi gue, dan gue orang yang sangat ambitious aja gitu sama mimpi gue gitu. iya Sehingga ketika gue minta izin sama dia untuk bikin brand Janahara tuh dia ngizinin gue pada saat itu gitu. Jadi dia nggak kenapa-napa tuh waktu itu gue bikin brand sekaligus jadi ibu rumah tangga lah iya gitu. iya iya itu side project lo sebagai ibu rumah tangga lah istilahnya gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Bener banget. Nah, dengan lo join Hijabers Community, kalau nggak salah gue inget itu lagi zaman-zamannya juga orang bergaya hijab tuh di model bentuk-bentuk banyak gitu nggak sih? Iya, banget banget. Ya Jadi kan? kayaknya tuh emang itu tuh kayak euforianya orang berhijab pengen cobain gaya apa aja. Nah, itu di zamannya Hijabers Community Iya, gitu. iya, iya. Dan Cuman gue kan emang dari dulu gayanya nggak kayak gitu. Justru gue tuh emang pengen gimana caranya orang tuh bisa lebih simpel ya pakai hijab gitu. Karena gue ngeliat tuh orang kalau pakai hijab kenapa jadi heboh banget ya gayanya gitu. Kenapa nggak bisa disimplified ke sesuatu yang lebih minimalis, yang lebih modern, lebih edgy, lebih elegan gitu. Nah itu sebetulnya apa ya, value yang gue sampaikan dari di brand gue di gitu, brand supaya apa ya? supaya gue tuh pengen orang tuh berhijab tuh malah jadi lebih simpel. Tapi simpel kan bukan berarti jadi biasa, Iya, cuman tapi lebih dengan lo elegan. mensimpelkan gaya lo bisa jadi lebih elegan, lo bisa jadi kelihatan lebih keren gitu kan. Gue percaya sesuatu yang nggak berlebihan itu tuh justru sesuatu yang keren gitu Iya, loh. iya, iya, iya. Mm-mm. Value-nya di Gitu. situ malah lo bangun ya. Ya. Karena Mm-mm. memang ketika lo bangun itu dari 2011 itu langsung banyak tuh ya bermunculan fashion designer muda untuk hijab yang gitu memang. Mm-mm. Ya berarti kan bagus ya. Maksud gue berarti movementnya itu bener-bener apa ya, terasa lah gitu Iya. ke seluruh Marketnya terbentuk lah. lapisan masyarakat. Iya, marketnya terbentuk gitu. Dan itu tuh nggak ngelihat bahwa oh ini cuman kalangan A aja atau B aja yang bisa pakai brand hijab, tapi Benar. semua kalangan gitu. Jadi saling apa ya, saling menginspirasi gitu kali ya. Maksudnya menginspirasi satu sama lain gitu loh. Bahkan karena gerakannya Hijabers Community itu sebenarnya kalau lo
kalau lo tahu ya, maksudnya kalau lo suka baca-baca gitu ya, kita tuh banyak banget ngasih hal positif ke masyarakat. Salah satunya dulu mana boleh instansi pakai hijab, kayak kepolisian, ABRI, orang di bank, itu tuh dulu nggak boleh. Kenapa? Karena hijab itu katanya mewakili suatu agama lah, sehingga tidak cocok untuk dijadikan representatif dalam sebuah perusahaan. Tapi sekarang justru dengan gerakannya kita mau ngasih tauin bahwa hijab has nothing to do with apa ya, maksudnya prestasi. Intinya gini, hijab itu kan soal antara keimanan kita ya, faith kita dengan Tuhan gitu loh. Tapi nggak ada urusannya dengan apa yang ada di balik hijab kita, dalam pengertian ya isi otak kita. Kalau emang kita orang yang pintar, juga bisa mengempower gitu kan, bisa membuat sebuah perubahan yang baik untuk lingkungan di sekitar kita, bisa memberikan value lebih gitu, menginfluence gitu kan untuk menjadi lebih baik, itu kan nggak ada hubungan sama hijab ya sebenarnya gitu. Benar banget. Sama aja kayak orang bilang kalau orang berhijab pasti masuk surga, kan nggak juga. Benar. Nah, ya kan? Dari hal-hal tersebut, lo kan akhirnya bangun nih brand lo sendiri. Dan lo tahu bahwa lo tuh terinfluence dari latar belakang nyokap juga sebagai desainer ya. Ya. Lo bener-bener berbeda arah kah secara desain sama nyokap, atau ada influence nyokap yang lo bawa? Sebenarnya sih kalau influence, gue rasa ada ya influence nyokap gue ya. Maksudnya dari segi warna kali ya, warna itu kayaknya emang sangat berpengaruh sih, dan value yang nyokap gue selalu sampaikan juga kayaknya sangat berpengaruh sih di desain gue gitu loh. Ya gimana enggak ya, maksudnya dari kecil gue ngikutin dia, ngeliatin dia gitu kan. Jadi otomatis pasti ada lah gitu loh yang gaya-gayanya ke bawah gitu, gaya-gaya. Tapi gue ngerasa sih gue beda ya sama nyokap gue gitu. Maksudnya emang nyokap gue kan dari dulu tuh fokusnya lebih ke etnik. Kalau gue justru pengen keluar dari konsep etniknya itu sendiri, gitu loh. Jadi gue tuh merasa bahwa gue tuh ngikutin zaman gitu. Maksudnya gaya gue ngikutin zaman tuh gini. Sekarang kan orang berhijab itu kan bisa dibilang cukup aktif, dan dia tuh memegang berbagai role atau multi role kan, nggak hanya sebagai ibu rumah tangga aja, tapi dia mungkin juga sebagai seorang istri juga, terus dia punya pekerjaan di luar sana, dia harus memanage timnya, menghandle berbagai urusan dan yang lainnya. Jadi gue melihat bahwa hijaber sekarang itu adalah orang-orang yang sangat aktif gitu kan, sehingga dengan aktifnya dia harusnya didukung dengan pakaian yang bisa mumpuni lah untuk segala kegiatannya dia gitu. Sehingga makanya yang tadi gue bilang, kalau gue tuh ngerasa brand gue tuh ngikutin perkembangan zaman, karena gue emang pengen brand gue itu dipakai orang-orang yang mereka itu emang ibaratnya selaras gitu loh dengan apa yang mereka mewakili value yang lo pengen tebar gitu ya. Gitu. Dan kalau gue look back lagi ya ke koleksi gue yang dulu 2011, gue ngerasa baju gue tuh timeless sebenarnya. Karena potongan-potongannya yang simple, edgy, terus jadi timeless itu maksudnya sampai sekarang aja tuh masih bisa dipakai. Iya, fashionnya nggak ketinggalan gitu. Nggak ketinggalan zaman gitu. Jadi emang dari dulu tuh gue nggak terlalu mau ngikutin tren gitu. Di saat orang lagi tren, misalnya di Indonesia sendiri kan trennya lebih banyak perempuan hijab tuh senengnya digambarkan perempuan yang feminin, cantik, bunga-bunga, warnanya pink, dan yang lain-lainnya. Sedangkan gue nggak gitu orangnya. Yang girly gitu, ya kan? Gue nggak girly sama sekali orangnya juga. Maksudnya secara value yang gue sampaikan, justru gue nggak ngerasa itu tuh gue gitu. Sehingga akhirnya gue break the rules kan, gue membuat sesuatu yang berbeda gitu. Dan itu juga sebetulnya jadi pertanyaan ke orang-orang, kenapa Jay, kalau malah bikin yang kayak gitu, kan bukannya itu lagi nggak, maksudnya kan itu nggak tren gitu. Loh, orang tuh harus dikasih pilihan nggak sih? Masa semua baju muslim kayak gitu-gitu semua gayanya? Kasian dong sama orang-orang yang mungkin kayak gue juga. Apalagi kan marketnya Indonesia sendiri gede banget gitu.
secara penduduknya aja udah 280 juta ya. Iya. 280 juta. Lu bagi aja kalau misalnya 80% aja muslim, lu bagi 2 lagi antara laki-laki sama perempuan, seberapa banyak marketnya gitu loh. Benar, Ya benar kan? banget. Gitu. Lo membuka itu dengan pikiran bahwa itu sebenarnya ada peluang. Lo ada niche market Of di situ. course. Ada niche Iya, market pasti yang bisa lo tuju. benar. Gitu. Pasti ada niche marketnya, betul gitu. Jadi memang itu sih sebetulnya arah dan tujuan gue membuat sesuatu yang berbeda. Benar, Seperti benar. itu.